Bagaimana Bapak Ibu, kita mulai? Masih semangat? Masih semangat, oke ya. Tadi pemateri sebelumnya sudah pantun, dengan pantun saya juga mau memberikan pantun ya. Tolong Bapak Ibu dicakutin ya. Oke. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberikan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Oke, ini materi yang ketiga ya. Tadi di materi pertama tentang implementasi ekonomi syariah, yang kedua tentang lapor, dan yang tak kalah pentingnya materi ketiga adalah bagaimana menginput SKP dalam hal ini di dalam aplikasi e-kinerja 2023. Ayo, tunjuk. Masih ada ice breaking, tapi ini adalah tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk materi inti, masih ada ice breaking 2. Siap? Oke. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke. Oke, mungkin sudah ada yang tahu. Sekali lagi, bumi itu bulat. Ya. 9 itu 1. 10 itu 1. 6 itu 1. 88 berapa? Bagus. Contoh lagi ya. 16 itu 1. 18 itu 2. 80 itu berapa? 3. Bagus. Ya lagi. Kalau ada yang bingung ini, ada mungkin yang tidak paham ini. 30 itu 1. Oke. 60 itu 2. 99 berapa? 2. Bagus. Ada salah ya. Lagi. 100 itu 2. 10 itu 1. 30 itu 1. 98 berapa? 3. Ada yang bingung. Lagi. 8 itu 2. 80 itu 3. 88 juta berapa? 88 juta. Ya. 10. Berbeda? Lain paham? Oke, paham. Satu lagi. Clue-nya adalah awal adalah akhir. Awal adalah akhir. Ela pergi ke Losomawe. Ela pergi ke Zimbabwe. Pertanyaannya adalah, Nadia pergi ke mana? Pergi ke mana? Ke tempat, ya, tempat. Kemana? Salah. Medan, betul. Ada lagi saya lagi ya. Clue-nya awal adalah akhir. Apa? Banten. Oke, betul. Ada lagi? Oke, lanjut. Rehan pergi ke mana? Rehan. Salah. Makassar. Bagus. Apa lagi? Rehan pergi ke mana? Bro, Mandar. Oke. Lagi. Salah. Malang salah.
Kemana? Selayar, bagus. Satu kali. Ariel pergi kemana? Ini paling banyak ini. Ariel pergi kemana? Ariel. Salah, Lombok salah. Ariel. Betul, Amerika. Ayo. Jakarta, betul. Indonesia, betul. Apa lagi? Iya. India. Yogyakarta dan seterusnya ya. Kira paham. Cluenya tadi awal adalah akhir. Oke, kira sudah paham. Baik Bapak Ibu, lanjut inti materi kita hari ini adalah bagaimana penyusunan SKP melalui aplikasi e-kinerja. Ya. Bapak Ibu masih ingat akun MySAPK-nya? Masih? Ya, masih ingat ya username di password itu yang ada pada akun masing-masing yang di MySAPK. Nah, caranya adalah silakan buka Google ya. E-kinerja. Ini biasanya hanya kata kunci itu sudah muncul e-kinerja. Tinggal kita enter. Oke. Nah, di situ sudah ada ini ya, kita pilih yang paling atas ini e-kinerja. Oke, saya perbesar dulu. Iya, ini seperti ini tampilannya kalau kita sudah login pada Google tadi ataukah di mesin pencarian yang lain. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Subair ya, jadi tidak ada yang tidak bisa ya menginput selama Bapak Ibu ada kemauan untuk mau belajar. Jadi jangan mau apalagi minta tolong sama orang lain. Coba berusahalah dulu untuk belajar ya. Nah, ini penting ya, untuk seluruh ASN wajib untuk membuat SKP online ini. Katanya ini nanti diintegrasikan ke EPMN dan seterusnya, tidak menggunakan lagi aplikasi. Tapi entahlah, pokoknya kita belajar saja dulu ini yang ada. Yang itu belum jelas juga kapan dipublish untuk dipakai. Baru sekedar informasi. Nah, lanjut kita login. Misalnya di sini saya login dengan akun saya ya, akun MySAPK. Sekali lagi, kalau kita pernah menginput sebelumnya maka otomatis ini tersimpan. Tinggal kita cari. Saya cari NIP saya, oh ini ya, ini passwordnya. Sekali lagi ya, password yang dipakai pada saat membuat akun MySAPK. Setelah itu kita klik sign in. Nah, ini di sini tampil ada dua dua SKP ya, SKP tahun 2022 dan yang paling atas SKP 2023. Nah, bisa dilihat di samping ini ada beberapa menu, ada buku panduan, ada profil, ada SKP, ada tim kerja, ada dashboard. Ya. Nah, karena di sini, karena ini kita sudah masuk bulan Desember di penghujung tahun, maka biasanya kalau di ujung di Desember itu adalah kita melakukan penilaian, bukan lagi baru merencanakan. Nah, jadi posisi kita saat ini kita sudah masuk di penilaian. Untuk perencanaan kemarin itu kita sudah input di bulan Januari 2023 ya. Jadi mungkin langsung saja ya. Jadi nanti yang belum pernah menginput sama sekali nanti menyesuaikan saja. Jadi yang saya mau jelaskan sekarang adalah bagaimana mengisi penilaian. Nah, untuk SKP yang pertama kita sudah bisa cetak. Kita buka dulu detail SKP. Ini detail SKP kalau kita cetak itu adalah kalau SKP lama itu dinamakan rencana SKP ya, di awal tahun. Nah, ini sudah bisa dicetak Bapak Ibu ini sebagai rencana SKP kita tertanggal berapa ya? Kalau dicetak di sini nanti tertanggal 2 Januari 2023. Saya kembali ke menu SKP ya.
Sekarang kita masuk ke penilaian. Oke, ini kita klik penilaian. Nah, bedanya tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah kalau tahun 2022 itu rencana aksinya itu dibuat per bulan. Tahun sekarang 2023 itu dibuat per triwulan. Nah, tapi kita tidak melaksanakan ini. Ini juga tenggat waktunya sudah habis. Ini 3 November. Dari kapan kita mau mengisi? Ini rencana aksi ya Bapak Ibu ya, tidak jelas tulisannya ini. Ini rencana aksi. Kalau kita mau mengisi dia tidak bisa lagi karena batas waktu penginputannya sudah lewat. Ini 3 November untuk triwulan 1, triwulan kedua 10 November juga sudah lewat. Jadi kita tidak bisa lagi di sini mengisi rencana aksi. Triwulan ketiga itu batasnya 30 November sudah lewat juga, jadi kita tidak bisa juga. Triwulan keempat 31 Oktober dia sudah lewat. Maka salah satu jalan yang kita bisa menginput adalah kita pilih periode final atau periode akhir, dan seperti tahun lalu. Jadi kita bekerja saja di akhir saja ya, periode final. Periode final ini batas waktunya 31 Januari 2024. Tapi terkadang saya lihat kalau dari pengalaman tahun lalu itu masih ada kadang diperpanjang dan seterusnya. Tapi kita antisipasi saja Bapak Ibu, 31 Januari 2024 kapan misalnya melewati ini, maka ini tidak bisa lagi tak kerjakan. Nah, di penilaian tadi ini kita mau masukkan apa? Kita mau memasukkan bukti dukung dan realisasi. Nah, caranya seperti apa? Caranya ini kita klik ini. Pengisian bukti dukung ini yang warna biru atau warna ungu ini kita klik. Di sini muncullah ini yang warna hijau RHK yang sudah diinput sebelumnya ya. Ini ada kebetulan saya ada 11 RHK ya, ini kita sudah input. Nah, tinggal kita masukkan bukti dukung dengan cara link. Nanti link yang dimasukkan, link dari mana? Link dari Drive Bapak Ibu. Saya kasih contoh di sini. Misalnya saya mau isi RHK yang pertama ini. RHK yang pertama tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran yang baik. Seperti biasa ada 3 aspek. Ini sudah diisi sebelumnya, ini tidak usah saya jelaskan. Langsung caranya mengisi. Di sini ada 2 dokumen. Caranya kita klik tambahkan. Nah, di sini muncul kotak dialog. Apa nama bukti dukungnya? Bukti dukungnya seperti apa? Jadi nama bukti dukungnya ini dalam bentuk link saja apa nanti ya. Oke. Nah, ini link nanti di sini. Apa namanya? Linknya di sini. Oke ya. Coba saya, karena di sini adalah tersusunnya dokumen perencanaan, berarti kita ada dokumen perencanaan semester genap 2022-2023 ya. Januari kan perencanaan, berarti itu masuk tahun pelajaran 2022-2023 genap. Maka di sini saya pilih dokumennya ini, namanya ini. Linknya di mana? Oke, saya buka drive saya dulu. Saya buka drive saya. Oke, silakan buka drive saya. Di situ kalian Bapak Ibu sudah membuat folder-folder. Misalnya di sini saya sudah membuat foldernya SKP 2023 ini. Tinggal saya double klik. Di sini saya sudah membuat, tadi RHK saya ada 11. Jadi mulai dari 1 sampai 11. Nah, di sini kenapa saya jadikan 1.1, 1.2? Karena tadi di RHK pertama ada 2 dokumen. Dokumen 1.1 itu untuk genap 2022-2023, 1.2 untuk dokumen ganjil tahun ini 2023-2024. Nah, saya mau nama filenya tadi kan ini. Nama filenya ini kan folder ini. Kalau saya double klik maka di sini file-filenya tentang perencanaan yang kita lakukan. Mulai dari kalender pendidikan tahun 2022-2023, Prota, Prose, KKM, silabus, format jurnal agenda, alokasi waktu, RPP, itu masuk dalam bagian daripada perencanaan. Iya. Nah, di sini saya copy link saja ya, saya ambil folder yang paling luar, ya, tidak usah saya buatkan link semua ini ya, tambah ribet ini. Saya keluar dulu, kembali dulu, saya copy yang ini saja. Caranya,
arahkan kursornya ini yang tanda panah ke ini dokumen perencanaan genap, klik kanan di sini, pilih bagikan, ya bagikan. Kemudian di sini ada dua, ada bagikan dan ada salin link. Kalau bisa pilih bagikan kembali, maka muncul informasi seperti ini. Pastikan bahwa yang saya klik ini, yang ada tanda jari ini, pilih siapa saja yang memiliki link. Dan yang di sebelahnya, pelihat saja, tidak usah dijadikan editor ya. Nanti orang bisa ngedit itu punya ada, kalau ditulis editor, pelihat saja. Jadi orang itu hanya bisa melihat. Dalam hal ini, pimpinan yang berhak yang bisa melihat ini. Ya, pimpinan Kak Ji, dalam hal ini kepala sekolah ya. Nah, pastikan siapa saja memiliki link. Setelah itu salin link. Setelah itu selesai, baru kita masuk ke kinerja. Ini tadi nama filenya tadi saya paste di sini, atau saya klik kanan pilih paste. Itu sudah ada linknya. Kemudian oke. Maka ini oke ya. Ini sudah ada satu. Ini tahun pelajaran 2022-23 genap. Karena di sini target tahunan ada 2 dokumen, maka saya tambahkan lagi untuk 2023-2024 ganjil. Tambahkan namanya apa? Tadi 1.2 sesuai dengan nama foldernya ya, yang di drive ya. 1.2 apa di sini? Oh, belum pernah saya copy. Jadi saya ambil saja ini ya, ini namanya. Saya ambil dulu, ganti nama saja Bapak Ibu, baru Ctrl C supaya tidak capek-capek mengetik lagi. Di sini saya Ctrl V kalau pakai keyboard ya. Oke, itu namanya. Ini 1.2 dokumen perencanaan ganjil 2023-2024. Ya. Kemudian bukti dukungnya dalam link. Ini saya batalkan saja ini. Klik kanan, caranya sama tadi, pilih bagikan lagi, kemudian pastikan di sini akses umum, pilih siapa saja yang memiliki link. Oke, salin, kemudian selesai, masuk ke kinerja, klik kanan, pilih paste. Oke. Mantap. Oke. Sehingga terlihatlah di sini target tahunan kita 2 dokumen. Nah, ini buktinya ada 2 dokumen. Bagaimana kalau misalnya ada salah ketik? Ya, mau diedit ya, klik saja ini warna kuning, edit. Oke, silahkan. Atau mau dihapus kalian, boleh ini. Hapus, mau diganti. Kalau ada misalnya ada pertanyaan, haruskah seperti ini ada 2 link? Tidak. Kalau misalnya walaupun tertulis 2 dokumen, misalnya saya mau jadikan saja ini perencanaan ini 1 folder saja, boleh, tidak masalah. Kalau saya petakan menjadi 2, RHK kedua saya petakan juga jadi 2, semuanya 2 ya, mulai dari 1 sampai dengan 6 sampai 7 ya. Sampai 7 itu terbagi atas 2 semua. Tapi kalau laporan PKG tidak perlu dibagi jadi 2. Laporan diklat tidak perlu. PTK tidak perlu. Keanggotaan PGRI tidak perlu. Serta lencana tidak perlu. Jadi mulai dari 1 sampai 7 yang saya bagi 2. Karena itu berkaitan dengan tahun pelajaran. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham? Ada sedikit Pak. Iya, silakan Pak Ji. Ini nilai kualitasnya itu hari dasar pemberian nilai itu adalah PKG. Taruhlah 95. Sekarang nilai PKG maksimal. Oke, ya. Gimana itu? Apakah tetap begitu atau kita rubah? Oke, ya terima kasih Pak Ji pertanyaannya. Kalau sebelumnya menjadi dasar pemberian kualitas persentase itu kan diambil dari nilai PKG. Nah, sekarang nilai PKG itu berubah. Nah, begini. Sebenarnya itu target persentase yang ada pada kualitas itu bukan semata-mata acuannya ada di PKG. Bahkan ada orang yang menyusun SKP itu hanya satu saja aspek yang cantumkan. Tidak ada kualitas, tidak ada waktu. Maksudnya di sini persentase kualitasnya, maksudnya apa, target kita itu dicapai. Bahkan ada orang yang menuliskan 100%.
bukan semata-mata bahwa itu berdasarkan dari nilai PKG. Iya. Kalau Pak Haji misalnya mau menghilangkan kualitas sama waktu bisa saja, hanya kuantitas saja boleh. Iya. Karena kita sudah terlanjur pakai 3 aspek, maka sampai hari ini kita masih lanjutkan itu. 90 di sini bukan berarti dari nilai PKG ya. Iya. Bukan diambil nilai PKG sekali lagi. Mau tulis di sini 100 silahkan. 100%. Iya. Berarti ya Pak Dia? Oke. Ada lagi? Oke, tidak ada. Lanjut, untuk bukti dukung kualitas dan waktu sama. Isinya di kuantitas, yang 2 link ini itu juga isinya di sini. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya bisa ketiga-tiganya dicantumkan. Bisa hanya kuantitas saja. Iya. Oke, karena kita sudah terlanjur pakai 3 aspek. Bahkan ada aspek satu lagi, biaya. Ada 4 sebenarnya aspek ya. Tapi kita sudah terlanjur menginput 3 aspek, dan dulu memang kita selalu pakai 3 aspek, maka sampai hari ini juga masih kita lanjutkan 3 aspek itu. Nah, lanjut ya. Untuk kualitas caranya sama, ini juga linknya di sini, waktu juga ini juga linknya. Oke. Nah, sekarang ini masih ranah kita ya sebagai guru, masih ranahnya adalah realisasi. Ya, realisasinya, nah bagaimana kalimatnya realisasi? Ya, kemarin sebenarnya Bapak Ibu gampang sekali ini 2003 karena sudah pernah nih kita buat 2022. Dicontek saja begini ya, saya kembali dulu ya, saya keluar dari sini dulu, saya klik SKP, saya pilih ini penilaian untuk 2022, kemudian sudah ada sebelumnya ini toh, sudah ada sebelumnya, kita pilih yang akhir, ini kan sudah ada nilai kita kemarin, ini pilih ini warna ungu, kemudian untuk realisasinya bisa kita contek di sini. Bagaimana bahasanya, ataukah file Excel Bapak Ibu masih disimpan, bisa di copy dari situ. Nah, coba kita lihat. Ini bahasanya 2 dokumen berdasarkan bukti dukung dan penilaian pimpinan. Tinggal di copy saja ini. Nah, copy atau klik kanan copy. Ini nanti kita masuk kembali ke SKP, pilih yang 2003. Paham maksud saya? Begitu pula untuk kualitas. Kualitas 90% berdasarkan penilaian pimpinan. Waktu 12 bulan berdasarkan penilaian pimpinan. Oke ya. Jadi tidak usah nih kalau tidak ada file Excel-nya, ini saja dibuka, copy. Misalnya ini saya copy nih. Oke, saya sudah copy tadi. Saya kembali ke SKP, klik SKP, pilih kembali ke 2003 penilaian, kemudian pilih yang paling bawah ini, kemudian mana tadi ya, ini ya, saya mau isi ini tadi. Nah, ini tinggal namanya apa? Berapa tadi situ? Sumber datanya, nama realisasinya, sumber data. Coba saya paste di sini. Oke. Coba saya oke. Ini realisasinya. Betul enggak bahwa ini 2 dokumen ada terrealisasi? Ini penilaian pimpinan. Nanti pimpinan yang memberikan feedback nanti. Menurut kita bahwa 2 dokumen itu sudah terrealisasi, tapi nanti feedbacknya kepala sekolah apakah sesuai atau tidak. Ini feedback ini ada ranahnya kepala sekolah. Jadi ini feedback nanti masuk di akun kepala sekolah baru bisa terisi ini. Oke, lanjut ya. Ini atau saya isi dulu 1 RHK ini ya, yang ketiga-tiganya. Kualitas dulu. Kualitas tadi berarti saya kembali ke sini tadi ini dulu, klik kanan, kemudian bagikan, kemudian ini sudah akses umumnya, siapa saja bisa melihat. Oke, kemudian salin. Baru kita masuk kembali ke aplikasi, klik tambahkan. Di sini namanya tadi adalah dokumen perencanaan genap. Linknya kita klik kanan, pilih paste, baru kita oke.
Sebenarnya Bapak Ibu supaya tidak bolak-balik itu menyalin link. Tadi kalau setelah disalin tadi yang pertama ini, langsung juga semuanya dulu yang pertama disalin. Satu kali kan? Coba sebelum saya salin untuk link yang kedua, saya lanjutkan dulu waktu. Karena kan sama Ji. Jadi namanya 1.1, kemudian ini linknya tadi sama ya. Paste lagi, kemudian oke. Oke, ini. Ya oke. Sekarang pindah ke untuk mengisi link kedua di kualitas dan waktu. Saya kembali ke drive. Kemudian yang ini 1.2 tadi, klik kanan, bagikan. Kemudian ini akses umum, pastikan siapa saja memiliki link, salin link, selesai, masuk ke aplikasi kinerja. Kemudian tadi ini yang belum ya, tambahkan namanya tadi 1.2 ya, 1.2 ganjil, kemudian pilih paste, oke. Oke, ini juga yang waktu juga ya, sama, tambahkan, tadi sudah di copy, nama filenya adalah 1.2, kemudian paste lagi nama linknya tadi, oke. Oke, sudah lengkap bukti dukung untuk 3 aspek, sudah ada semua, terisi semua, tinggal apalagi kualitas untuk realisasi, waktu untuk realisasi. Untuk kualitas kita kembali lagi ya, tidak apa-apa kita bolak-balik saja daripada membuka lagi file Excel-nya 2022. Oke, karena nanti itu bahasanya sama Ji ke bawah. Oke, saya pilih yang paling bawah, mana ini ya, ini. Oke, ya bahasanya tadi nih ya, 90% berdasarkan penilaian pimpinan. Saya copy saja ini 90%. Kalau persentasenya Bapak sini 100% ya 100%. Kalau 98, 98. Oke, klik kanan, pilih copy. Kemudian saya kembali ke SKP 2023. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu cara ini tidak harus seperti itu ya, bolak-balik seperti itu. Kalau ada file Excel-nya, tinggal saja pilih copy saja di file Excel-nya. Oke, yang ini tadi ya, klik edit, kemudian nama realisasinya kita pastekan 90%. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk waktu, tidak apa-apa, sekali lagi ya. Saya kembali ke SKP 2022, nyontek di sana saja bahasanya. Oke, ini ya, ini bahasanya tadi, ini 12 bulan berdasarkan penilaian pimpinan. Oke, saya blok ini semua, baru saya copy atau klik kanan, pilih copy, kembali ke 2023. Pilih bagian akhir ini, kemudian ini waktu ya, ini edit, kita klik kanan, pilih paste, baru oke. Nah, bahasanya juga ini nanti dipakai untuk RHK yang lain. Tergantung di sini bahasanya. Kalau di sini laporan, tulis laporan. Kalau dokumen, ya dokumen. Ya, saya kira bisa ya. Jadi sudah ada nih acuan kita. Tinggal ini yang di copy yang di atas ini nanti. Tinggal diganti ini dokumen menjadi laporan. Kan di sini ada laporan satuannya. Ya, bisa Bapak Ibu, bisa ya. Saya kira untuk di bulan Desember ini Bapak Ibu sudah bisa menilai. Ya, menilai 2 komponen ini, bukti dukung sama realisasi. Nah, untuk feedback, feedback ini ya, saya kasih contoh, ini adalah ranahnya pimpinan. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu juga, tidak apa-apa ya, saya tampilkan. Jadi saya harus keluar dari akun saya dulu. Oke, saya keluar dari akun saya. Coba saya masuk ke akunnya kepala sekolah. Oke, saya login kembali, pilih akunnya kepala sekolah 67 kayak ini. Oke,
masuk akunnya kepala sekolah. Ini ada di sini, hai Muhdar, berarti ini akun kepala sekolah. Nah, sekarang untuk mengisi feedback tadi, saya buka dulu ya SKP 2022 supaya kita bisa contek bahasanya. Nah, kalau tadi yang aktif adalah pelaksanaan kinerja. Kalau Bapak Ibu nanti mengisi penilaiannya 2 tadi itu bukti dukung dan realisasi, pastikan aktifkan yang ini ya, jangan diaktifkan ini. Nah, untuk akun kepala sekolah ya kita aktifkan ini pemantauan dan evaluasi, dan kelihatan ada warna biru di bawahnya, garis biru. Setelah itu, setelah ini aktif ini pemantauan dan evaluasi, kita pilih bagian akhir juga ini, penilaian bawahan. Ini untuk kepala sekolah sebenarnya yang punya ini. Nah, untuk penilaian bawahan siapa? Misalnya gurunya yang menilai, misalnya nama saya. Oke, ini sudah ada nama saya, tulis saja pencarian, nama langsung muncul. Apa bahasanya di sini? Kita lihat dulu bahasanya ya. Ini feedbacknya. Bukti dukung yang dilampirkan sesuai sesuai realisasi. Kemudian ini juga bahasanya penyelesaian tugas 90% sesuai ekspektasi. Penyelesaian hasil kerja sesuai target yang diharapkan. Nah, coba baru ada tanda jempol. Sebenarnya biar tidak ada kata-katanya, jempol saja itu sudah cukup. Misalnya saya copy dulu ini ya untuk RHK pertama, blok, klik kanan, copy, kita kembali klik SKP, pilih untuk SKP 2023 ya. 2023 di ini penilaian, pastikan memilih yang kedua ini, pemantauan dan evaluasi. Oke, pilih yang akhir ini, bawahan. Kemudian tadi saya klik ada oke, sudah dapat Kamarudin. Kemudian ini tambahkan. Ini di akun kepala sekolah itu dia bisa membuka ini. Kepala sekolah ini coba ya, saya klik link tadi. Oh, ini sudah ada memang isi nih di drive-nya. Ini penilaian dinilai kepala sekolah ini. Oh, ini masih kosong misalnya. Ini kepala sekolah ini bisa dia buka ini. Jadi feedbacknya tadi apa ya? Saya klik tambahkan, klik kanan tadi kan sudah di copy tadi, klik kanan paste. Ini namanya bukti. Kasih jempol, oke, sampingnya, oke. Bukti dukung yang lampirkan sesuai realisasi, oke. Tapi kalau misalnya kepala sekolahnya malas mengetik kata-kata, jempol saja, oke, sudah. Misalnya ini, tambahkan ini yang kedua, jempol saja deh, tidak usah kata-katanya ini. Artinya bagus itu. Oke, jempol. Ini. Oke. Itu setelah selesai satu contoh ini dengan cara yang sama, RHK kedua, 3, 4 sampai 11 atau berapapun RHK Bapak Ibu di situ caranya sama ya. Nah, kepala sekolah itu dia punya juga menu. Kalau di guru tidak ada ini. Ini yang membedakan juga ini. Ratingnya di kepala sekolah, yang di akun kepala sekolah saja yang ada rating untuk dinilai apakah nilainya sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Biasanya kita rata-rata memilih sesuai ekspektasi itu sama dengan nilai baik, sangat di atas ekspektasi itu sangat baik, di bawah ekspektasi itu cukup. Tapi rata-rata biasanya kita pilih ya yang baik ya. Iya. Ini misalnya sesuai ekspektasi, oke misalnya. Ini sesuai ekspektasi. Nah, ini juga kewenangan kepala sekolah untuk menilai perilaku kerja. Ini ya. Bahasanya seperti apa? Coba saya contek lagi di SKP 2022. Ini enak, sudah pernah kita buat. Kita buka SKP 2022, pilih yang terakhir, pastikan bahwa yang aktif itu adalah yang ini. Ya, walaupun di sini tidak penting juga. Tidak penting juga kita mengetahui ini 100 kepala sekolah yang tahu karena dia mau nilai ini yang buka. Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa lihat, oh seperti itu ternyata penilaiannya kepala sekolah. Penilaian bawahan, kemudian cari namanya tadi, misalnya nama saya, Kamarudin, kemudian
Apa bahasanya kalau perilaku kerja? Perilaku kerja, ini bahasanya adalah atasan yang bersangkutan dapat diandalkan ketika ada hal-hal yang membutuhkan penyelesaian. Saya copy saja bahasanya nih, copy saja ini. Oke, copy, dan kalimatnya ini sama saya kira di akun Bapak Ibu ada semua, tinggal copy saja. Satu contoh saja ini. Untuk perilaku kerja itu seperti biasa ada namanya berorientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang biasa disingkat berakhlak. Ya, biasa disingkat berakhlak. Ya, ini tahun 2022 ya. Ini 2022 ini sesuai ekspektasi keluar nilai kinerja baik. Kalau Bapak misalnya pilih tadi sangat di atas ekspektasi, berarti sini nanti keluar nilai sangat baik atau amat baik. Oke, saya kembali ke link SKP, pilih SKP 2023, pilih pemantauan dan evaluasi, pilih penilaian bawahan untuk mana nih? Iya. Kemudian cari nama bawahannya, soalnya ini. Oke. Setelah itu saya sudah copy tadi di perilaku ya. Copy ini sudah tidak terisi nih ya Bapak Ibu, ada aplikasi tidak ada isinya memang ini. Oke, saya paste. Oke, bukan sejempol boleh, tidak ada apa-apa. Oke, sudah ada. Dan seterusnya tinggal di copy saja Bapak Ibu yang ada di akun masing-masing. Satu contoh ya. Misalnya kalau selesai semua, maka kepala sekolah akan memberikan nilai nanti di sini di bawah ekspektasi, sesuai atau di atas. Misalnya sesuai. Oke. Ini keluar nilai belum PDC semua. Kalau kepala sekolah sudah beri nilai tadi sini maka keluar nilai baik. Iya. Oke ya. Sekira untuk penilaian kepala sekolah cukup. Saya kembali ya. Saya kira ini untuk Bapak Ibu tidak perlu juga fokusnya di sini ya, karena ini adalah akunnya kepala sekolah. Sekarang saya kembali ke akun kita ya, akun guru. Sambil saya login, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kira jelas semua ya. Sekarang tidak ada. Sekarang saya kembali ke akun guru, misalnya akun saya. Bagaimana mencetaknya? Tuh ini. Saya kasih lihat dulu. Yang ini ya. Bagaimana supaya yang mana ini yang di print untuk mendapatkan file ini atau yang di print nanti ini seperti ini hasilnya. Ini tahun 2002 ya. Di sini tertulis tanggalnya 3 Januari karena kebetulan itu kalau tanggal 2-nya di Januari 22 itu tanggal merah kalau tidak salah, hari Minggu kalau tidak salah. Makanya pilih tanggal yang bukan tanggal merah. Nah, ini file ini kita cetak melalui, ya saya buka kembali ini. Ya, ini pastikan akunnya ya. Oke, ini dari mana tadi itu file itu? Yang ini ya. Detail SKP, kemudian cetak. Di sini tanggalnya, di sini tertulis 7 bulan 12 2023. Kita bisa ubah. Jadi 2023 ya, kita pilih tanggal 2. Kebetulan saya lihat di kalender 2023 Januari itu tanggal 2 itu hari Senin. Oke, boleh. Nah, atau bisa klik icon kalender yang ada ini. Icon kalender, pilih di bulan Januari 2023 Januari ini. Januari, oke, ternyata hari Senin tanggal 2. Oke, Senin. Oke, pilih saja penandatangannya nanti tanggal 2. Oke, selesai. Di sini tertulis formatnya itu adalah tanggal, bulan, tahun. Setelah itu yang di bawahnya bone otomatis ada, yang ini yang di bawah yang 2 ini tidak usah diisi. Opsional ini. Cek setelah itu oke ya. Sesuai tanggalnya di sini oke. Maka otomatis akan keluar file PDF seperti ini. Ini 2023. Inilah SKP kita. Ini dalam hal ini rencana SKP. Bertanda tangan adalah kita dan kepala sekolah tertanggal 2 Januari 2023. Nah, ini satu.
Kemudian yang file lampiran kedua, yang ini lampiran 2, yaitu penilaian atau evaluasi. Coba kita lihat bentuk hasil printoutnya nanti. Seperti ini nanti ada kurva evaluasi kinerja pegawai. Ya, ini nanti bisa keluar hasilnya kalau kita sudah menilai. Tapi kalau yang pertama tadi itu rencana SKP itu kan sudah bisa dicetak karena sejak bulan Januari itu kita sudah input. Nah, ini keluar grafik biasanya itu setelah diinput semuanya. Tertanggal 31 Desember 2002. Jadi kalau SKP 2003 tertanggal 31 Desember 2023. Oke, ini contoh saja ini 2022. Coba saya contohkan di sini. Yang mana yang dimaksud itu yang file kedua tadi? File yang kedua tadi itu adalah ya ini saya close saja ini ya, atau saya silang saja. Pindah ke file yang kedua tadi. Caranya saya klik di SKP, kemudian pilih penilaian, pastikan yang diaktifkan yang pertama, tapi biasanya itu otomatis terpilih. Pilih yang bagian akhir. Ini lihat bagian akhir. Ini sudah ada nilainya atau baik toh. Ini untuk file yang kedua tadi yang saya tampilkan tadi ini. Klik ini. Ini penilaian. Isi tanggal 31 Desember 2023. Di sini tanggal 31. Oke. Kemudian bone tetap yang ini 2 tidak usah diisi. Oke. Akan muncul file PDF ini. Ini belum muncul kurvanya ya, karena mungkin belum PDC. Ini masih kosong, ini capaiannya belum kita di semuanya. Tanda tangan sudah. Kemudian file yang ketiga, lampiran ketiga. Ini. Ini yang lampiran ketiga atau file atau dokumen yang ketiga. Dokumen evaluasi kinerja pegawai yang bertanda tangan, biasanya di sini data-data kita ya. Atasan kita, kemudian penilai kinerja, tertanggal untuk pejabat penilai 31 Desember 2023, sedangkan pegawai dinilai untuk tahun 2024. Kita lagi lihat tanggal di 2024, misalnya mungkin tanggal 2 lagi bisa karena bukan di hari libur itu. Atau bukan tanggal merah. Oke, saya contohkan yang mana yang dimaksud dokumen ini yang di aplikasi. Jadi saya kembali ke aplikasi. Oke, kembali ke aplikasi, saya silang. Ini yang dimaksud. Ya. Ini klik, kemudian isikan di sini tanggal pegawai tadi, tanggal 2 ya. 2 Januari 2024. 2024 ini 2024 dulu pilih Januarinya, tanggal 2 saya pilih ya, tanggal 1 kan biasanya tidak. Oke, tanggal 2. Kemudian ini bone tetap. Ini tanggal pejabat penilai tanggal 31 Desember 2023. Desember 2023 bone tetap, ini kosongkan saja. Oke. Muncul ini yang terakhir, ini lembar terakhir atau dokumen yang ketiga. Oke, kira sudah selesai sampai dengan mencetak atau print out.